Nah, jadi ini kita coba ya. Soundcard 18 ini konverter vokal. Jadi nanti mic larinya ke sini. Ini bisa 2 mic. Ini konverter gitar, 2 input ya, 1 input, 2 input. Ini langsung coloknya ke akompani instrumen. Nah, ini suaranya masih suara dari HP ya. Sekarang dari live 1 langsung saya colok nih ke sini Mas Jonathan. Nah, langsung colok ke HP. Untuk membuat sebuah karya tidak perlu kaya, ya. Untuk membuat sebuah karya tidak perlu kaya. Halo Noberik Musik Official, ketemu lagi dengan saya Firman Noberik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel di bawah ini. Terima kasih saya sampaikan untuk Ardan Musik yang sudah mensupport Noberik Musik Official dan juga Dallas Project yang sudah mensupport Noberik Musik Official juga. Terima kasih. Salam musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Noberik. Ketemu lagi di channel Noberik Musik Official. Oke kawan-kawan, gimana kabarnya? Tentunya kalian baik-baik saja. Dan mudah-mudahan kalian sehat semua dan terhindar dari virus COVID-19. Dan mudah-mudahan kita semua mendoakan agar COVID ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal, kembali manggung, kembali mencari rezeki, dan kembali memeriahkan suasana musik Indonesia. Oh ya kawan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kalian yang suka musik dan berkeinginan ingin membuat cover lagu dengan modal yang tidak terlalu mahal, yang seperti Felix atau Triswaka ya. Nah itu saya pribadi menemukan atau katakanlah akan memberikan trik-trik apa saja sih yang biasa dilakukan mereka sehingga suaranya, sehingga tampilannya seperti Felix dan Triswaka. Sebenarnya gampang sekali. Jadi kalau kalian memang punya bakat di dalam musik dan ingin mengembangkan suara kalian di dalam bermain musik dan bisa direkam atau disimpan ke dalam YouTube, kalian pasti akan melihat, kalian akan mencari bagaimana caranya membuat cover tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bahwa cara untuk membuat cover itu yang pertama ya sangatlah mudah ya menurut saya ya. Karena apa? Karena dengan peralatan yang sederhana itu bisa menghasilkan kreativitas atau suara kalian di dalam membuat cover tersebut. Nah, apa saja yang harus disiapkan ya? Tentunya peralatan-peralatan yang penunjang ya. Salah satunya adalah gitar. Kemudian kalau kita membuat cover, salah satunya adalah gitar ya sebagai alat musiknya ya, penunjangnya. Nah, kalau bang gimana bang kalau kita nggak punya gitar dan kita hanya bisa membuat seperti karaoke, bisa tidak bang? Oh itu bisa. Jadi nanti walaupun tidak punya alat musik, kalian bisa memakai alat tersebut, alat yang akan diterangkan nanti oleh saya. Misalkan ada yang bertanya, bang kalau saya nggak punya gitar bagaimana? Bisa. Jadi alat ini, alat yang akan saya jelaskan ini tidak memakai gitar pun bisa ya. Nanti kalian searching saja judul-judul lagu atau katakanlah seperti musik-musik karaoke, kemudian kalian bisa
memasukkannya ke dalam musik tersebut. Jadi kalian hanya menirukan atau katakanlah menyuarakan suara kalian di dalam, seperti karaokean seperti itu. Oke, Noberik Mania, di sini saya nggak lama-lama ya, saya akan menjelaskan bahwa alat yang saya maksudnya sangat murah meriah, sangat terjangkau, kemudian harganya juga ya bisa dikatakan tidak mahal, tidak memerlukan sound system, tidak memerlukan peralatan-peralatan yang berat dibawa ke sana kemari, tidak perlu. Jadi hanya dengan 1-2 alat ya kalian bisa membuat cover seperti Velik atau Triswaka. Saya salah satunya apa saja sih yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan salah satunya adalah alat ini, sound card ya, sound card. Nah, sound card ini sound card P8 plus TAF Studio. Nah, alat ini bisa membuat suara kalian jernih dan suara gitar kalian juga jernih. Kemudian apa saja selain sound card? Pastinya adalah kabel sebagai penunjang ya. Nah, kemudian pastinya yang kedua adalah alat konverter gitar. Konverter gitar ini untuk menyambungkan soket-soket ini ke kabel gitar akustik elektrik. Ini namanya konverter. Kemudian yang ketiga ada kabel. Nah, kabel ini kabel live dan kabel untuk rekam di sini. Ya, nanti saya akan jelasin bagaimana cara untuk memakainya. Kemudian yang keempat pastinya headset. Headset ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengontrol suara. Mengontrol suara yang keluar baik dari gitar ataupun dari mic ya, seperti itu. Ini alatnya untuk kontrol ya, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai ataupun tidak dipakai tergantung kebutuhan. Tapi saya biasanya pakai earphone atau headphone sebagai penunjang atau pengontrol suara kita ya. Kemudian yang keempat pastinya adalah mic ya. Di sini saya memakai mic Sony 909 ya. Saya memakai ini, pastinya ini harus ada. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, apa namanya? Ini apa namanya? Stand mic. Ya. Stand mic ini harus ada karena untuk penyanggah ya. Jadi kalau misalkan tidak ada stand mic, khawatirnya mic-nya tidak bisa diberdirikan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kemudian saya di sini ada kabel. Nah, ini kabel mic dan ini adalah kabel gitar ya. Jadi peralatan ini sungguh kalau menurut saya adalah alat-alat yang mudah terjangkau, murah ya. Loh kok bisa sih, gimana caranya? Nah, saya selesaikan satu lagi ya. Yang terakhir adalah alat yang paling fenomenal. Kalau kalian punya, nggak mesti original,
custom juga nggak jadi masalah. Gitar, pastinya gitar harus ada ya. Karena apa? Karena ini adalah pendukung untuk membuat cover seperti Felix dan Triswata seperti ini ya. Nah, kemudian caranya bagaimana, Kak? Oke, saya akan menjelaskan caranya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap simak Noberik Musik Official, dan tetap jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Cekidot. A few moments later. Cekidot, kembali lagi bersama saya Firman Noberik. Saya akan jelaskan ya, tadi udah janjinya saya akan menjelaskan satu persatu alatnya. Yang pertama di sini sound card. Saya akan jelasin sound card ini fungsinya buat apa sih. Sound card ini adalah berfungsi untuk membuat Anda itu suaranya disaring oleh alat ini ya. Jadi alat ini berfungsi, di sini ada shockwave, kemudian vocal out, kemudian ada suara-suara berikutnya, suara-suara pop, kemudian ada suara apa saja dari sini semua. Kemudian di sini juga ada namanya mic, echo, treble, bass, record, musik, dan monitor. Alat ini kalau kalian beli di toko-toko musik, khususnya toko-toko alat musik yang biasa kalian temui atau di online, ini kurang lebih dengan harga 200 ribuan yang ini ya, 200 ribuan. Kemudian cara masangnya seperti apa? Nah, cara pakainya seperti apa? Dengan menggabungkan peralatan-peralatan tadi. Nah, di sini ada fungsinya ya. Untuk di sini di bagian sini dulu deh. Di bagian sini ada dynamic mic-nya. Nah, ini buat memasukkan atau katakanlah kabel mic ya. Jadi kita masukkan kabel mic ini ya, ini ya, masukkan ke dalam sini ya. Oke, kemudian ujung ini dimasukkan ke dalam mic ya, di dalam mic, masukkan ke dalam mic. Oke, satu sudah selesai. Oke, kemudian gitarnya di mana, Om? Nah, di sini. Jadi kalian di sini ada beberapa soket ya. Salah satunya di sini adalah ada headset, kemudian ada earphone, kemudian di sini ada komputer cas untuk ngecasnya, kemudian di sini ada accompany instrument, kemudian di sini ada live 1, dan di sini ada tombol power. Nah, yang pertama, live ini berfungsi untuk menghubungkan sound card dengan perekam, alat perekamnya. Seperti apa? Seperti handphone, seperti kamera DSLR, ataupun alat perekam lainnya. Nah, jadi untuk live ini kita colokkan atau katakanlah kita masukkan kabel ini ke live 1, ujungnya dimasukkan ke dalam alat perekam tadi seperti handphone ataupun kamera DSLR ya. Lalu di sebelahnya adalah accompany instrument. Nah, ini fungsinya untuk menyambungkan
antara soundcard ke converter. Converter ini converter gitar yang dimaksud ya, yang tadi saya bilang ini. Nah, ini converter gitar. Nah, kita masukkan ujung ini yang tadi ke dalam sini ya. Colokannya yang ini tadi dimasukkan ke dalam accompany instrument ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sudah sampai di sini. Kemudian bagaimana cara masukkan ininya? Nah, ini dimasukkan kabel gitar yang tadi saya jelasin. Sini kabel gitar. Nah, kabel gitar ini, yang ini masukkan ke dalam sini. Kabel pucuknya ini dimasukkan ke dalam gitar ya, ke dalam gitar. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, mari kita coba. Oke, udah lengkap ya di sini. Kita coba lengkap, sudah. Kemudian kita coba yang tadi kita coba masukkan tadi dengan stand mic tadi ya. Nah, maaf pemirsa. Nah, di sini stand mic ini, mic tadi maaf ya pemirsa, agak sedikit lama. Nah, aduh, maaf pemirsa. Nah, ini saya biasanya berdiri, jadi sini jongkok ya. Nah, di sini stand mic-nya disiapkan. Stand mic itu disiapkan ya. Nah, stand mic itu disiapkan. Sini mic-nya masukin sini ya. Nah, biar nggak jatuh kabelnya di sebelah sana. Oke, kemudian masukkan kabel gitar sudah oke. Kemudian kita masukkan ini ke perekam ya. Nanti satunya dimasukkan ke dalam alat perekam tersebut. Nah, seperti ini. Agak sedikit ribet ininya kabelnya pemirsa. Kemudian di sini tadi udah ya dimasukkan. Kemudian di sini oh ya, headphone-nya belum masukkan ya. Headphone-nya kita masukkan. Earphone ya kan. Kita coba masukkan ke dalam earphone di sini ya. Earphone di sini. Oke. Oke. Masuk sini. Kemudian kita nyalakan ini. Sebelumnya kita nyalain ini dulu. Mic-nya dulu, Bos. Kita nyalakan, Bos. Oke, udah nyala. Oke, kemudian di sini kita nyalakan. Ya, sudah kita nyalakan. Di sini sudah kita nyalakan dan suaranya berbeda pastinya ya. Cek di sini, cek
ya kan? Nah, suaranya berbeda, otomatis berbeda ya. Nah, ini saya coba masukkan ke dalam alat perekam ya. Nah, di sini setelah itu pencet atau katakanlah diklik shockwave ya. Kemudian di sini vocal out ya, biar suaranya imbang. Mari kita coba. Mari kita coba. Oke, kita cabut. Di sini buat ini ya. Cek, suara ini akan berubah ya. Suaranya akan berubah. Nah, suara gitarnya juga berubah. Nah, ya kan? Kita coba testernya di sini. Cek. Kau datang padaku saat ku luka, luka dengan sejuta kecewa. Nah, gitu ya. Jadi semua di sini kalian bisa kontrol lewat earphone atau headphone ya. Jadi suaranya kalian paskan di sini, dicekkan di gitar juga dicek ya. Nah, kan suara masuk ke dalam perekam ya. Jadi volumenya juga di sini diatur volumenya. Kemudian di sini tone-nya juga diatur ya. Jadi ini sangat-sangat langka ya, sangat-sangat mudah, murah ya kan, untuk membuat cover seperti Felix. Suaranya juga cek 1 2 3 ya. Kau datang padaku saat ku lupa ya, intinya begitu. Jadi kalian bikin cover apa aja dengan alat ini ya, kalian coba, hasilnya luar biasa ya. Jadi seperti saya juga buat cover di YouTube Noberik juga, Noberik Musik Official, itu kalian bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi alatnya murah, mudah didapat, murah dan tidak ribet ya. Jadi kalau untuk masalah gitar ini tidak perlu original, tidak perlu original ataupun tidak perlu yang asli, tapi kalian bisa custom juga, nggak jadi masalah. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi saya di sini menjelaskan bahwa untuk membuat sebuah karya tidak perlu kaya ya. Untuk membuat sebuah karya tidak perlu kaya. Jika kalian mampu, jika kalian ada kreativitas, maka kembangkanlah. Jangan takut untuk dihina orang, jangan takut untuk dinyinyir oleh orang, jangan takut untuk dinyinyir orang. Berkarya terus, jangan sampai kreatif kalian, jangan sampai hobi kalian gara-gara kalian tidak pede, kalian tidak merasa percaya diri, sehingga hobi kalian ketutup oleh malu kalian. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kalau tidak suka ya tetap di share. Sekali lagi terima kasih. Salam musik Indonesia.